kembali bersama kami sampai dengan jam 10 pagi selalu setia. Kami semua mau mengucapkan terima kasih. Terima kasih, selamat pagi. Tapi ya sahabat Ambiar, kalau kita lihat semuanya di sini, memang mungkin tidak ada yang berbeda di antara kami semua di sini ya. Yang berbeda itu adalah bintang tamu kita pagi hari ini. Mereka punya perbedaan yang sangat luar biasa. Sama seperti tema kita pagi hari ini, beda. Beda. Kenapa ya kalau orang suka nge-host ya ngomongnya enak ya? Kalau kita kayak setengah mampus gitu kan. Bridging apa? Kalau kita tuh bridging Kalau dia kan emang dilahirkan jadi MC. Kalau kita tuh langsung mulai aja main hajar aja. Beda, berubah drastis. Tapi aku mau curhat sedikit, boleh gak sih? Boleh dong. Sorry ya Wi, kayaknya perasaan aku sekarang ke kamu udah beda sih. Apa? Kenapa sih kok kamu gitu sayang? Enggak, pokoknya buat yang mendoakan. Maaf, pokoknya maaf, aku cuma mau bilang beda. Ya beda sih, dulu suka, sekarang sayang. Ngomongin masalah sayang, ini pasti suaminya juga makin sayang. Karena satu, selain bisa sehat badannya, yang kedua auranya makin keluar. Bikin suaminya nempel terus kayak perangko. Langsung aja kita panggil bintang tamu kita hari ini, Teh Melly Guslow. Hebat ya. Meli, ya Ini ampun, tuh lagu aku paling ini banget tahun loh. 62 ya, Teh. Bukan, tahun 45. Teh Melly, ini bener Teh Melly. Kayak bukan Teh Melly ya. Beda banget. Beda Sekarang Teh banget Melly sih. apa yang Alhamdulillah. berubah ya kalau kita lihat ya? Lebih ke kayak Cici Parabida ya. Teh sepatunya bagus, beli di mana Teh? Kita Sugiarto atuh. Teh sepatunya bagus, beli di mana, keren. Beli di toko. Teh Melly, tadi judulnya apa? Yuk kita jadian. Boleh diganti nggak lagunya buat kami berdua? Yuk kita kawin, yuk kita kawin boleh? Enggak, aku gak mau kawin. Aku mohon, gak mau kawin, aku maunya nikah. Iya nih. Teh, mohon doa restu. Mereka Enak aja lu kawin insya Allah mulu. tahun depan akan menikah langsung. Direstuin. Kamu kapan? Ya aku sih masih lama, ini dulu aja Teh. Nanti sumbang kami berdua tenda ya Teh. Saya kita berempat, tenda, sound system udah ditambah sound system sekarang. Kita berempat mengucapkan Terima kasih. Tete udah menyempatkan waktunya datang ke sini, Ya. luar biasa. Ya, Teteh tampilannya beda terima banget. kasih Terima kasih ya. banyak, atur nuhun. Oke, Salam makasih buat Kalian itu emang gak punya etika ya. Ini legend loh, ini senior ya. Nggak udah gitu Gue tuh gak ditangkap. bisa disuruh pulang, gak bakal pulang. Udah gitu ditanggapin aja mukanya Teh serius Teh gini. Kalau aku sih gak Balik pingin ya. Teh Melly itu pulang. Karena Teh Melly itu menginspirasi aku terutama perempuan. Ini Kenapa? penting banget loh buat perempuan. Kenapa sih, Kak? Bisa menurunkan berat badan itu apa rahasianya Teh? Kita kasih lihat dulu buat sobat Ambiar di rumah, apa sih rahasia dari seorang Melly Guslow. Sok mangga. Dia melakukan operasi, nama operasinya Operasinya namanya bariatrik. 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 Bariatrik itu ada yang dikecilin lambungnya, ada yang dipotong. Aku yang di sleeve. Sleeve tuh dipotong 80%-an lah ya. lambung dipotong 80%, jadi sisanya 20% lambung. Iya, sekitar Ususnya 20%. ya? Lambung. Oh lambung. Supaya apa itu Teh? Supaya keren. Enggak, jadi gini. Supaya keren. Gue tuh kan udah dari abis anak kedua, itu setiap hamil naiknya 33 kilo, bayangin. Dari sebelum punya anak 45, zamannya potret dulu tuh, Iya. 45 kilo, naik 33 kilo. Terus suntik kurus, minum obat kurus, bla bla bla, turun ke 53, naik lagi 33 kilo. Nah, Abis itu suntik kurus, nggak bisa turun lagi ke 53, ya sekitar 70 sekian lah gitu ya. Terus pas pakai hijab, aku gombrang-gombrang bajuna, makin nggak kontrol, makan begitunya. Udah waktu itu sempet 100-an. Pernah 100-an. Terus aku suntik kurus, minum obat dan lain sebagainya. Turun sampai mentok tuh kemarin sebelum operasi 87 dan gak turun-turun lagi ya? cenderung naik terus. Jadi ternyata pas gue dicek nutrigenomik itu memang gen gue makan karbo dikit aja naik gitu. oh, itu bisa dicek ya? Bisa dicek. Oke. Tapi Teh, tadi kan Teteh bilang bahwa memang sudah sebelumnya juga pola makan diatur, walaupun sebelumnya makannya banyak banget. Emang zaman dulu makannya Teh Melly Guslow tuh kayak gimana? Banyak ya, gue memang tukang makan banget. Jadi Emang air putih bisa bikin gemuk juga kali ya Teh? Bisa ya kayaknya juga. tapi nggak suka air putih, sukanya sangu. Nasi. Nasi itu bisa 2 piring gitu. Kuli deh pokoknya Sekali gue. makan? Iya.
Apalagi kalau pakai ikan asin apa. Pakai sambel. Kayak biasa aku masakin buat kamu loh sayang. Iya bener juga sih. Iya bener. Tapi kamu ngasih makannya dikit sama aku, pelit banget kelihatan pelitnya lu. Yang banyak dong besok porsinya. Nanti kamu gendut. Katanya terima aku apa adanya. Ya udah nanti bawain banyak. Maaf ya. Gak apa-apa, jadi itu nggak berhenti di situ karena makin lama makin susah naik tangga, sakit di dengkul. Kayak sesak napas gitu ya Teh kayak. Iya, ngap nyanyi gitu juga, ya. apalagi kalau nyanyi pas sama potret kan mesti loncat-loncat ke, kan itu udah Bau badan berat payah gitu banget. ya, Teh. Sampai akhirnya memilih untuk melakukan operasi itu ya. Ya, tadinya itu lagi treatment biasa, treatment muka ke Tompi. Itu Tompi nyaranin kenapa lu nggak di bariatrik aja. Tapi ternyata juga nggak segampang itu langsung bisa gitu ya, karena itu mesti memenuhi syarat juga. Nah itu persyaratannya apa? Persyaratannya mesti body mass indexnya mesti 37-an ya. Aku ngepas sih 37. Kalau di bawah itu nggak bisa gitu. Nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Terus Kenapa Teh? Body mass index itu apa? Mungkin pemirsa yang nggak tahu Teh. mendingan undang dokter, orang tengah ngerti body mass index. Body mass index itu mungkin bagian lemaknya kali ya. Ya kali ya gitu Ya, ya. jangan dikali-kali Browsing lah. dong Teh. Nah, terus cek jantung kan. Cek jantung. Nah, dari cek semua itu baru aku tahu bahwa aku tuh udah diabetesnya udah di level 8 yang Baru tahu. baru tahu. Untungnya juga baru tahu. Jadi mungkin kalau tahu dari dulu-dulu, gue udah minum obat, bahkan mungkin udah insulin gitu ya. Karena nyokap juga diabetes. Ya. Tapi karena nggak tahu, jadi nggak minum obat apa-apa. Karena kalau diabetes katanya kalau udah minum obat harus minum obat terus seumur hidup. Jadi aku belum sampai situ. Nah ternyata bariatrik ini bagus banget untuk orang diabetes juga. Jadi Karena walaupun kena diabetes gak apa-apa melakukan operasi? justru bagus karena jadi nggak diabetes. Aku sekarang gulanya 99, 100. Iya. Tadinya 250-an. Teh, bariatriknya ini sendiri itu butuh waktu berapa lama untuk proses operasinya? Mungkin macam-macam ya tergantung kasusnya. Kalau aku tuh kemarin 3 jam. 3 jam? Tapi nggak pakai dibelek ya. Sekarang udah pakai laparaskopi ya. Yang pakai kamera. Iya. Cuman ada 1, 2, 3, 4 bolongan gitu. Jadi besoknya udah bisa ngapa-ngapain. Udah bisa beraktivitas? Udah bisa ngapa-ngapain. Apa yang dirasa setelah operasi Teh, bariatrik ini? Ya mungkin Efeknya adaptasi badannya sama adaptasi dari kebiasaan kita Pola ya. makan. Ya biasanya kan kalau minum gluk gitu. Sekarang udah nggak bisa gitu. Ya kayak princess minumnya gitu karena jatuh ke sini tuh mesti pelan banget. Kalau enggak Kenapa Teh? sakit Kalau ya, glok Teh? gitu kenapa? sakit. Teh, Kayak kalau misalkan- nyangkut. Kalau misalkan punya penyakit mah boleh nggak melakukan operasi bariatrik? Boleh. Kayaknya sih nggak ada, GERD. ini ya nggak ada. Selama itu yang tadi BMI-nya itu. Oke. Tapi setelah operasi bariatrik makan gimana sekarang? Makan sedikit. Makan apa aja, tapi sedikit. Memang harus sedikit atau tidak Atau bisa enggak? banyak? Iya. Nggak bisa banyak. Jadi keluar lagi kalau banyak gitu ya Teh? Ya kalau enek banget dan sakit gitu. Atau karena cepat merasa kenyang? cepet banget ngerasa kenyang. Ini 2 sendok udah kenyang. Oke, mungkin ini juga alasan dari seorang Melly Goeslaw yang akhirnya setelah melakukan operasi turun berat badan dengan drastis sekali. Kisah Melly Goeslaw turun BB 12 kg dalam 27 hari usai operasi bariatrik. Ya. Lu ngomong yang bebek dong, berat badan. Pemirsa nggak ngerti. Berat Bau badan. Berat badan. Bebek tuh bisa jadi bau badan kan. Tapi habis operasi itu nggak boleh olahraga atau boleh? Boleh sih, boleh. Sekarang olahraga. Oh, oke, Olahraga keras atau gimana? Jalan aja. Olahraga keras, ringan, empuk, boleh. Tapi kan tadinya kan Teteh pola makannya kan kayaknya wah seneng makan. Teteh juga suka pedas. Iya. Sekarang bisa. Iya, tiba-tiba kan udah dioperasi tuh. Setelah itu gimana tuh? Maksudnya pola makannya masih lapar banget atau Kalau hasrat sih tetap ada ya. tetap ada ya? Jadi itu yang mesti kita pasien bariatrik ya mesti beradaptasi dengan itunya. Antara keinginan kita gitu sama kemampuan kita. Tapi ya orang kayak aku memang mesti begini gitu jalannya. Iya. Lemes gak Teh setelah? Lemes enggak, sama sekali enggak. Karena memang kan itunya kecil ya. Teh. Dan seger sih. Jadi banyak hal-hal yang kurang baik yang aku bisa tinggalin. Kayak begadang.
Tadinya tuh tidur gue kalau belum jam 2 belum bisa tidur. Sekarang setengah 10. Apa hubungannya? Nggak tahu ya, mungkin dari asupan makanan juga kali ya. Jadi metabolismenya Iya, barangkali kali, itu ya. Kita kasih lihat ini perbedaan antara Teh Meli Guslow zaman dulu dan juga yang sekarang. Hah, ini yang hijau Teh Meli? Iya. Emang iya? Iya. Kok nggak mirip Teh? Ini kapan Teh Meli? Kapan ya ini? Tapi aku lebih suka teh Meli yang dulu nih, yang segede gini. Ini Teh Meli? Iya, ini Teh Meli. Ini sih yang luar Ini biasa. jadi bukan kayak teh Meli menurut aku. Jadi bagusan teh Meli yang dulu ya. Karena maksud aku tuh Kok gitu tuh King? itu teh Dia Meli. emang seneng cewek gemuk. Jadi mau dibalikin lagi apa gimana sih, Ging? Bisa nggak dibalikin lagi tuh? Jangan dong. Jangan Mana? dong. Tapi balikan di dia deh mana? Teteh, sudah cukup puas dengan hasil sekarang? Belum. Belum mau apa Belum, lagi? aku Ini masih, sekarang udah berapa sekarang kilo, Teh? 68. Dari 68, 87. Dari 87, 68 sampai 17 kilo ya. Maunya 52 kayak aku ya? Aku tuh dulu 45. Oh, dulu, gitu. tapi nggak mungkin lah sekarang 45 ya. Kayak Ya aku pengennya lah, sih 52. Enggak lah, jangan kekecilan. Teteh mah 55. 55, 60 lah udah. 55, alhamdulillah. 60. Kak, kecil banget kali 52, Kak. Teteh, kalau mau kurangin lagi berat badan, ikutin teman kita sebelah kanan. Kenapa? Banyak pikiran. Turunnya pasti juga cepat ya. Tapi namanya juga seorang Meli Guslow. Apapun yang dilakukan selalu mendapatkan komentar, termasuk ketika kemarin baru saja melakukan operasi. Ini ada komentar dari netizen. Oh, dari aku. netizennya Karen Delano. Fabulous. Iya, karena penasaran banget kan Teti J. Hebat, begang. Begang tuh kurus, begang tuh kurus. ABG pisan teh, gelis. Gelis. Masya Allah, teteh sayangku Yusna makin cantik. Nah, tuh. Kacida. Teh, setelah melakukan operasi itu sudah berapa lama Teh? Udah 2 bulan. Udah 2 bulan itu 2 bulan turun 17. 17 2 bulan 2 guys. bulan 17 kilo banyak. Efek sampingnya jadi nggak ada ya Teh melakukan operasi? Aku happy banget karena yang penting diabetes. Aku jadi karena mama diabetes banget dan aku ngurusin banget yang kasihan. Kejeduk itu dikit tuh Luka. boek terus mesti ngambil kulit dari paha yang Iya, gitu-gitu. susah sembuhnya Susah. ya. Alhamdulillah sekarang gula darahnya oke banget. Terus tidur juga jadi bisa cepet. Iya. Terus kebiasaan ngebul juga udah enggak. Sekarang alhamdulillah lah pokoknya banyak hal-hal yang Ngebul tuh mungkin pemirsa nggak ngerti. Smoking. Nyetun ya. Nyetun. Ya, pemirsa. Teteh, tapi tadi ngeliat komentar, banyak teman-teman artis ya berkomentar Yang tentang mensupport. perubahan dari seorang Iya. Meli Guslow. Pas baca kolom komentar, dapat komentar kayak gitu gimana sih? Teh? Artis semua lah gitu. Tapi tambah muda loh Teteh, bener? alhamdulillah. Mungkin Iya, King. jadi kalau dulu tuh sebelum gue bariatrik kan memang nggak mau denger temen soal asupan makanan. Sekarang tuh baru paham kalau ternyata makanan bagus tuh bagus ke semuanya gitu. Betul. Ke kulit, ke pola tidur, ke Tergantung asupan makanan yang masuk Tergantung ya. kepikiran, metabolisme Iya, juga iya. semakin lebih baik. Tapi kan membaca komentar gitu kayak dari teman-teman gimana? seneng lah, pastinya seneng banget. Senang ya? Seneng. Kalau suami gimana? Suami seneng banget. Kalau Mas Anto lebih concern ke ini dengkul aku kan. Jadi waktu aku udah tiap naik turun tangga tuh Udah karena nggak sakit lagi ya Teh. sakit tuh dia bilang kamu kayaknya harus kurus karena ininya kasihan katanya. Ya kalau gemuk tuh emang lutut ya. Lutut, Betul, iya. Dan katanya kalau menurunkan 1 kilo atau 2 kilo dari berat badan katanya membantu apa lutut gitu. Betul. Di itunya tuh. Beban lututnya bisa terkurang. Ini jadi kalau misalnya kita nambah 10 kilo, ada satu, ini informasi sedikit ya. Kalau kita nambah 10 kilo beban kita, lutut akan menahan 40 kilo. Jadi tambahannya seperti itu. Tumpunya Memang- di lutut. Betul, tumpuannya ada di lutut. Jadi intinya adalah karena balik lagi ke kesehatan ya. Iya. Cuman sama Mas Anto izin nggak kemarin? Izin lah Mas Izin. Anto yang Nganterin juga Mas ya? Anto yang nungguin, support, Mas Anto yang bawel-bawelan sama Dokter Peter lah, Dokter Peter pasti lagi nonton. Yang bawel-bawelan sama Dokter Peter ya Peter Mas F. Sairang? Bukan. Bukan. Itu salon Rambut. Ini dokter. Peter RSPI ya. Pokoknya alhamdulillah lah Mas Anto support banget. Oh, teteh tuh di sini di RSPI. Indonesia. Iya, bariatrik di teh. Indonesia. Oh, kira Di Pondok itu di Indah, luar. sayang. Oh, iya. Enggak, tadinya ada kepikiran begitu tuh, cuman Mas Anto tuh memang udah deh, memang hebat deh. Dia bilang, enggak kamu kan public figure gitu. Apapun pokoknya kamu mau ngegemukin, kamu mau kurus, kamu mau apa pasti jadi omongan orang. Nah, kalau kamu misalnya melakukan sesuatu dan jadi inspirasi orang, ya harus dokter Indonesia lah yang besar gitu. Wow. Itu
satu statement yang bagus ya, bahwa di Indonesia jelas banyak dokter yang berkualitas juga. Iya, Kita juga betul, tentu bagus, saja betul sekali. harus bangga sama mereka, termasuk Dokter juga dengan Buntu, pendidikan ada yang Dokter mereka Devia. pelajari selama ini di Indonesia juga pasti Nah, ya. terus kalau mengenai size baju teh, kalau dulu size bajunya apa? Ini kita kasih lihat artikel dulu yang satu ini ya. Size baju dari seorang Melly Guslow. 5 pola diet Melly Guslow sukses ubah ukuran baju dari XXL ke M. Ekstra. Sama seperti aku. Aku dari mulai aku suka pakai produknya Teh Melly yang Ale AB itu Iya. selalu aku pakai karena nyaman banget gombrah-gombreh kan. Iya. Ternyata kalau pakai baju gombrah-gombreh itu kita jadi Nggak nggak bisa kontrol, ngontrol iya. katanya. Oh gitu ya. Jadi Teh Melly dari XXL, aku juga dari XXL. Turunnya sekarang sama ke M. Kalau yang slim fit L. Teteh sekarang M. M. Baju-baju dikemanain yang ukuran XXL itu? Dihibahkan. Masih ada. Nanti ya pasti di garasi lah apalah gitu. Ada yang bisa dikecilin. Aha. Berarti banyak Tapi beli. baju-baju yang lama keluar lagi. Iya. Bukan berarti beli baju pakai. baru lagi, lebih Bukan sering ya? berarti, bukan. Oh, oke. Yang lama-lama. Itu ya. Tapi mungkin buat Sobat Ambiar di rumah juga penasaran. Teh Melly mungkin bisa kasih tahu kalau tipsnya. Kalau masalah operasi itu kan pilihan kembali Iya. lagi ya. Dan tidak semua orang dalam kondisi misalnya secara kesehatan bisa melakukan itu. Tapi kalau tips dari Teh Melly ya mungkin banyak dengar dari teman, dari ahlinya untuk bisa mengecilkan badan, menguruskan badan itu seperti apa? Yang penting mesti sayang sama diri sendiri. Betul. Dan mesti mikir bahwa ya Tuhan tuh waktu turunkan kita ke dunia itu dalam keadaan yang baik. Betul. Jangan dirusak gitu. Iya, itu setuju. Iya. Niatnya itu ya? Ya. Itu yang paling penting, menjaga apa yang sudah diberi oleh Tuhan. Tapi Teh, kan namanya juga orang lainnya, kita nggak bisa kontrol apa kata orang lain termasuk komentar. Kan tidak merubah bentuk, justru menjadi sehat. Betul, tapi pernah nggak sih seorang diva sekelas Melly Guslow juga mendapatkan bulian secara fisik misalnya? Oh sering. Oh iya Teh? Sering, orang dulu gue waktu gemuk, kalau misalnya ada acara-acara TV yang semua artis dapat sponsor baju, gue doang yang nggak dapat adalah beberapa desainer. Awas ya, sekarang saya sudah kurus. Beberapa desainer yang Oh, nggak iya, mau Teh? karena mungkin dia kalau buat Melly gue mesti bikin baru, nggak ada yang Sama. gitu. Ada ngalamin kayak gitu ya? Sama Ada lah yang kalau- ada 2 desainer yang gue inget banget yang dari gue pesen sampai sekarang tuh gak dibikin-bikinin udah 2 tahun. Iya lupa ntar ya gitu. Makanya Teteh selalu bikin sendiri ya Teh. Iya. Baju-bajunya. Teh, dalam Iya. benak seorang Melly Guslow, siapa sih yang nggak kenal Melly Guslow karya-karyanya dari dulu sampai sekarang? Tapi ada aja desainer yang tidak mau entah memberikan baju atau membuatkan baju. Dalam pikiran seorang Melly Guslow apa? Ya mungkin ya dia punya reason pasti ya. Mungkin juga kan kalau untuk orang gemuk tuh cuttingnya susah banget. Mungkin kalau jadi jelek Mungkin dia ya. tidak hebat di sana. Iya, untuk mungkin buat. kalau jadi jelek dia juga jadi Bisa jadi. jelek buat dianya apa gimana lah gitu. Nggak apa-apa, it's okay. Cuman jangan bikin baju buat saya sekarang ya dan Coba, mau bilang apa? Mau bilang apa sama desainer yang pernah menolak seorang Melly Guslow? Dengan Melly Guslow yang sekarang, mau bilang apa? bilang apa ya? Ya pokoknya hidup itu pokoknya berputar kan ya. Ya. Berputar dan di dunia panggung ini kecil, kita pasti akan ketemu lagi. Betul. Jadi kalau buat gue sesuatu atau seseorang yang kompeten dan jago di bidangnya itu yang bisa membuat sesuatu yang kurang baik dipandang atau enggak sedap dipandang jadi bagus gitu. Betul. Tapi kita setuju bahwa dunia hiburan ini begitu sempit. Jadi kalau misalnya lu bikin baju untuk Pragawati bagus Ya. itu udah biasa. Udah Betul, biasa, tapi kalau bikin Saya buat setuju badan seperti kita Iya, dulu ya iya. Teh. Justru itu tantangan. Ini dendam ya. aneh. Tapi dah memang benar sih ya dulu tuh itulah. Kalau kita bikin baju tuh ya memang ke satu kita juga merasa kayak nggak pantas, tapi desainer juga kadang-kadang memang mereka mungkin nggak mau kalau karena Iya. bukan badan patung mungkin. Iya. Kembali lagi itu adalah pilihan. Ya, Cuman kita juga ikut bahagia melihat seorang Melly Guslow sekarang juga Alhamdulillah. bahagia dengan dirinya semakin bahagia, semakin sehat juga ya. Semakin dicinta suami. Amin. Alhamdulillah. Ngomongin dicintai suami, kita juga berharap semoga selebriti tanah air selalu baik-baik saja rumah tangganya. Amin, Tapi amin. kita tahu bahwa beberapa waktu terakhir ini ada rumah tangga dari Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora yang memang sedang banyak diperbincangkan karena sang istri melaporkan suami dengan dugaan KDRT. Kita buka lihat dulu artikelnya boleh ya Teh ya?
Setelah banyak artis yang memberikan dukungan ke Lesti, kini Melly Goeslaw juga memberikan support untuk Lesti. Support. Di mata Teh Melly Goeslaw, Lesti Kejora itu seperti apa? Aku tuh lumayan dapat momen yang bagus sama Lesti waktu di Bandung acara festival film. Dia tuh cerita, "Teteh, ayo atuh ke rumah Dede," gitu. Rumah Dede tuh di depan gunung. Terus dia kan diantar sama papanya. Buat aku tuh itu nggak tahu ya. Aku ngerasa ini anak baik banget, sayang sama orang tua, nurut sama orang tua. Jadi aku bilang, Dede mah pasti gede deh soalnya anak yang nurut, patuh, sayang sama orang tua tuh pasti aku selalu bilang pasti ini anak akan besar gitu. Jadi ya sedih aja gitu ada perlakuan seperti itu ke Dede gitu. Tapi ini masih dugaan ya? Iya. Sementara juga masih akan terus ditelusuri. Tapi pas Teh Melly dengar beritanya, lihat beritanya. Ya miris ya. Yang pasti untuk siapapun juga, bukan cuma untuk Lesti tapi untuk siapapun juga tidak dibenarkan lah hal seperti itu. Mudah-mudahan nggak seperti itu kan karena masih ditelusuri kan ya. Iya. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Katanya mau bilang apa? Apa yang mau disampaikan untuk Lesti? Pokoknya buat Lesti yang kuat, yang tabah, berdoa aja terus gitu. Banyak yang mendukung, banyak yang support, dan yang support itu pasti doanya didengar sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Kita berharap semoga masalahnya tentu cepat berlalu dan diberikan yang terbaik pastinya ya. Dan apapun itu keputusannya, hanya mereka berdua yang tahu keputusan terbaik pastinya. Dan berikutnya Sobat Ambiar, kita akan kehadiran salah satu bintang tamu lainnya. Ini juga cukup berbeda kalau sekarang ya. Berbedanya kenapa? Katanya dulu juga dia sempat dibully tapi sekarang begitu dicintai. Apa yang membuat dia berbeda? Apakah dia melakukan operasi juga? Sama seperti Karen. Karen katanya bulan Desember mau operasi ya? Enggak loh, operasi apa gue? Enggak, dia mau operasi. Iya. Matanya mau dipindahin ke belakang. Karen mau operasi, mau nungguin rambut. Iya, itu mungkin Jadi dia capek pakai wig terus. Enggak, dia mau operasi bulan Desember, operasi lilin ya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Ini tempat bikin kopi. Ini kopi aku, ini microwave, ini kamar. Kesini yuk, kesini. Takutnya ada nyembunyi sesuatu. Yang sembunyiin nggak sih? Ini tuh gudang. Ini kamar. Ini tuh gudang tuh. Gudang belum rapi. Ini tempat biasa. Persembunyian. Enggak ada. Ini ada pintu tapi ya. Ada pintu. Ada pintu rahasia ya? di sini ada kamar yang sebenarnya sumber-sumber. Aduh, saya nggak bisa cerita. Pagi-pagi Ambiar, geger. Sobat Ambiar, buat selebriti penampilan jelas adalah hal yang sangat penting sekali ya. Apapun akan dilakukan, tapi setelah banyak hal yang dilakukan, tidak semua orang tentunya bisa menyukai kita. Termasuk juga bintang tamu kita berikutnya, kabarnya dulu pernah dibully. Dan sekarang dicintai. Siapakah dia? Kita hadirkan di Pagi-Pagi Ambiar, ini dia. Amel Carla. Carla. Kamu beda banget sekarang, kurus sekali sekarang ya. Terima kasih ya Kak. Turun berat badan berapa kilo kamu? Iya. Sekarang kalau dari dulu ya, dari kayak maksudnya aku paling berat ke sekarang paling 13 kilo sih. 13 kilo. Kita ingat Amel Carla dari zaman dia masih kecil banget ya sampai dengan Iya, dulu main film sama aku. Iya banget ya ampun. Ada videonya. Aku sih pangling sih sama kamu. Mungkin karena nggak pakai poni aja kali Kak. Iya pangling banget Kita ya. pas ketemu 2017 ya kalau nggak salah ya. Oh gitu. Oh, waktu dia masih nikah ya? Belum bahkan. Sama siapa nih, yang mana? Enggak, waktu dia masih nikah kan? Mana saya kita ketemu? Di Gunung Sinabung Kak. Kita ke Medan bareng. Oh, Gunung Sinabung. Biasanya dia Gunung Kawi kalau dia. Tapi kita
Tapi kita berempat mengucapkan Terima kasih. sayang. Kamu sudah Beda menyempatkan banget. waktunya datang ke Kayak sini. Baike Nurjana ya. Iya, iya. Dulu sebelum pakai hijab ya. Iya. Nanti kita akan kasih tahu sama pemirsa before afternya ya. Before-nya dulu kayak gimana mungkin pemirsa juga lupa karena lihat. Gemes. Dia tampilannya udah beda gitu loh Kita ya. mau kasih lihat dulu, ini dia perubahan Amel Carla dan kabarnya yang dulu sempat dibully. Ini, kamu beda banget. Kalau dari kecil ya pasti beda nggak sih Iya, Kak? bener. Cuman kalau beberapa tahun terakhir enggak juga. Tapi kamu merasa Amelia cantik banget. bahwa kamu mempunyai kelebihan lemak di badan kamu dari usia berapa dan berapa sampai Kelebihan berapa? lemak. Iya. Aku menyadari bahwa dari umur 10 tahun gak sih Kak? Kayak maksudku Sampai umur berapa sayang? sampai umur 2019, 18 berarti sampai umur 18 18 itu tahun. kamu sudah mulai Nah, jadi aku di umur 18 tuh sempet kayak saking udah nggak sehatnya nih, saking obesitasnya, naik tangga rumah aja ngos-ngosan banget. itu masih gitu. kecil padahal masih muda usianya Bener, ya. bener banget. Terus aku kayaknya aku udah nggak sehat, udah di titik udah nggak sehat deh. Terus ya udah akhirnya coba ke dokter gizi dan bener didiagnosa obesitas 1. Kalau emang udah nggak sehat terusnya dibicarakan karena rumah tangga kan memang. Bukan. Itu badan. Badan, bukan Oh, rumah kirain tangga. rumah. Nanti Emang masuk dibulinya lagi. Tangga rumah sih lebih tepatnya ya. Sayang, kalau saya. tapi kamu itu berarti bukan karena dibully kamu tiba-tiba merubah pola makan kamu. Enggak sama sekali. Jadi ya emang banyak dapat bulian kan. Cuman kayak ya udahlah netizen aja, biarin. Cuman Emang kalau dibully karena apa waktu itu? banyak. Jadi kalau misalnya kita ngepost sesuatu di Instagram gitu kan. Kalau kita ngepost sesuatu di Instagram, biasanya kan ada yang komen. Nah kadang tuh komennya pasti ngomongin tentang kayak, ih kok udah gede nggak kurus-kurus, ih artis kok gendut gitu-gitu loh. Nah yang mana aku kadang ya udah sih biasa aja karena dari kecil udah sering dibully gitu. Iya. Sekarang- Tapi apa? Sekarang umur berapa sekarang? 21. 21 ya? Oke, tapi ini kita pengen apa ya? Harus digarisbawahi juga ya. Mungkin barangkali ini stigmanya. Kalau di sini tuh orang lihat harus kurus baru dibilang cantik. Padahal kan yang terpenting itu adalah sehat, Sehat, ya iya. kan? Ada juga yang kurus tapi tidak sehat, ya kan? Tapi kenyataannya di kita kalau kurus memang ganteng. Selalu orang lihatnya tuh dari fisik. Kalau kurus cantik bodinya kayak gini. Tapi kalau gemuk tuh orang pasti underestimate. Dan itu kenyataannya seperti itu Ria. Iya. Iya, hampir rata-rata ya. Bahkan itu dialami oleh kita. Iya. Gitu. Orang tuh ngeliat buntelan kadut, cina gitu-gitu. Kayak gitu-gitu kan. Buntelan kadut. Buntelan kadut dia tinggal ngagorolongkeun, cina gitu. Tinggal ngegelindingin maksudnya gitu. Kayak Iya, gitu. iya, Jadi iya. kita tuh merasa kita ini korban-korban dendam, kita bangkit. Kita nunjukin bahwa emang Tapi lo kalau doang. menurut aku King Nasar mau gimana aja tetap King. Enggak sih maksudnya karena Nggak mau nanya nomor telepon. aku juga termasuk yang memang ngelihat semenjak di pagi-pagi ambiar yang karena mereka semua memotivasi maksudnya gini apa segala macam dan ada satu kejadian yang membuat aku tuh memotivasi aku untuk Apa itu? gua harus kurus. Apa itu? Kan lu tahu ceritanya. Apa sih masalah apa sih? Siapa orangnya? Siapa orangnya? Kan udah tahu juga. Sabar dong, kan Pokoknya sekarang kan kalau kamu bisa dendam, Teh. membuktikan ke orang itu bahwa ini lo gua sekarang. Betul, kayak kita tuh kalau dendam ya maksudnya dendam positif ya, dalam artian bukan negatif itu motivasi banget ke. Oke. Dan enak kan Kak rasanya tuh Betul. kayak bangga banget. Iya. Emang apa yang kamu rasain dari perubahan umur 18 ke 21 tahun seperti sekarang? Apa yang kamu rasain? Lebih ke kayak mentally dan physically lebih Pede pede, lebih positif, lebih enak aja sih melaksanakan kehidupan Baik sehari-hari. ya dia ya. Kalau secara fisik jelas perubahan pasti terlihat ya ketara. Tapi kalau secara mental emang saat itu pikiran kamu apa? Emang sempet down waktu itu sayang? Lebih ke kalau misalnya kita ada suatu hal yang menurut aku nggak apa-apa tapi baik diomongin sama orang-orang banyak kan kita jadi kepikiran kan. Misalkan Kak. diomongin kayak gimana? Diomongin misalnya kayak gue merasa gue cantik kok, I feel fine. with Datengin it, aja gitu. rumahnya. Kan kalau netizen kita kan nggak tahu teh. Baik banget kalau gue 18 tahun digituin gue datengin. Oh gitu ya. Aku takut tiba-tiba Beda sih, masuk ke akun gosip aja sih kalau Beda datengin server. sama orang. Beda seru. Jadi kalau masuk kayak premana gini. kalau kamu lebih karena pandangan orang terhadap kamu gitu ya? Nah, cuman sebenarnya biasanya itu kan nggak nge-efek Ngaruh kan gitu, nggak ngaruh. Tapi lama kelamaan kalau diomongin terus kan pasti kepikiran Karena dong. kita juga gitu. manusia, Betul. ya. Terus karena udah ngerasa nggak sehat, jadi kayak
duh kok gue capek, gampang capek. Jadi banyak pikiran deh lebih negatif. Terus kalau sekarang perubahannya jadi ya udah ke mental dan ke fisik juga lebih positif, lebih happy. Nah sekarang banyak gak komentar-komentar yang positif setelah kamu mengalami perubahan seperti ini? Banyak, tapi lagi-lagi menurut aku kalau bukan itu kan bukan tujuan utama aku kan untuk kayak mendapatkan komen positif, ih Kak Amel Itu apa bonus banget. ya? It's a bonus gitu. Oh, Dan oke. maksudku selama kita bisa menginspirasi orang lain untuk menjadi the better version of themselves ya nggak ada salah. Menjadi versi terbaik diri kita ya. Tapi kamu apa yang kamu lakukan untuk bisa menjadi kurus itu apa? Kamu mau operasi diet? Jakarta atau apa? Operasi. Atau dari pola makan atau seperti Apakah Teh Meli? operasi? Kalau Teh Meli, Teh Meli itu boleh melakukan operasi dari usia berapa ya Teh? 6 tahun. Ada sih aku kan ada grup WhatsApp komunitas bariatrik ya, kayaknya ada yang masih kecil juga, yang nggak kecil banget, mungkin SMP kali ya. Oh, itu ada ya. Kalau kamu apa yang Tapi kamu harus lakukan? obes ya memang. Iya. bener. Pasti kan diawasin orang tua juga kan Teh. Iya, ada ahli gizi juga yang Pasti. ngawasi. Kalau Amel Carla apa yang kamu lakukan? Kalau aku awal-awal jaga pola makan sama olahraga, diminta banget sama dokternya olahraga. Terus pas pandemi jadi rajin banget olahraga. Karena kan iya karena kan Pandemi aku itu ada banyak ada sepedahan, terus Sepeda. juga yoga. Nah, aku tuh pengen zumba Kak, tapi terlalu energetik. Aku suka sih, dulu tuh aku suka zumba. Cuman sekarang lebih ke sepedahan, lari, golf, Oh, yoga. kardio ya. Zumba tuh kalau suara nyanyi. Sumbang! Emang sekarang turun berapa kilo sih sayang? Dari 2019 sorry, 13 kilo. 13 kilo. Cuman itu bukan kayak dalam 4 bulan langsung turun gitu enggak. Berapa bulan? 2 tahun 13. 2 tahun 13 kilo. Betul. Nggak apa-apa, Tapi ya emang perlahan, mencoba untuk karena targetku buat sehat kan Kak, bukan untuk kayak gue harus cantik dan kurus gitu. Nanti kalau kamu mau turun lagi, kita bisa ajarin kamu. Karena Delano dia olahraga juga hebat. Karambol. Jadinya Itu kurus. aja bikin gua kurus loh. Tapi emang benar kardio. Cuma gini-gini doang. Contohnya, tapi benar kardio itu olahraga itu emang bikin kurus. Kayak Rian juga olahraga everyday. Makan hati juga kurus say. Tapi enggak. Kamu makan hati. Kurang mau makan hati gendut. Belum, dulu kan. jangan dong. Kata Sekarang Teh Meli, kerja sama Meli kamu. denger deh. Kata Teh Meli Gue makan makan hati gendut gue. Kalau pandemi kemarin, hatinya soalnya pakai sambal goreng kentang. Bisa makan mulu. Sambal goreng hati kalau itu ya. Oh tapi memang ada 2 tipe orang kalau misalkan lagi sedih atau ini dia larinya ke makan. Aku makan. Iya. Ada orang yang nggak mau makan sama sekali. Kalau Kakak aku tipe makan. Kalau aku Aku makan. tipe orang yang nggak mau makan. Lo kalau di sini makan mulu, Ah? kalau di sini makan mulu. Ada dia kan? Bahagia. Tapi Amel, gimana perasaan kamu sekarang ya? Dengan perubahan yang luar biasa, menjadi lebih positif, kamu bilang memberikan apa ya, inspirasi untuk orang-orang. Emang target kamu berikutnya, kamu mau apa lagi sih? Mau apa lagi? Ya pasti sih mencoba untuk kayak sustain keadaan sekarang dan juga ya kalau bisa apa yang bermanfaat bagi aku bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Mungkin sharing juga atau aku kan ada YouTube juga kan. Di YouTube juga kan bisa ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang mungkin lagi melewati masa-masa yang waktu itu aku lewatin. Mungkin dibully orang karena fisik atau sesuatu. Ada nggak yang mengatakan bahwa ketika kamu sudah kurus ini, wah kamu misalkan hidungnya tambah mancung atau ini dioperasi atau kayak gimana? Iya, ada banget. ya boleh silakan dilakukan kalau itu ya. Kamu nggak mau kayak Karen ditambah bibirnya bibir, jadi filler. Gimana Karen kalau iklan bibir? Enggak, tapi berat badan tuh memang mempengaruhi bentuk muka ya Teh ya. Iya. Jadi ketika berat badan kita turun, muka kita itu jadi kayak tirus, kayak Iya. Teteh. Benar, Jadi kayak benar. cantik, cakep banget gitu loh Teh. Nah, begitupun juga kalau misalkan berat badan kita terlalu berlebihan, muka kita ketarik jadi kayak Apa maksudnya? kayak badannya Ya tuh kayak maksudnya kalau lebih kurus Cabi. profil mukanya lebih terlihat lebih tegas gitu ya. Ini kita mau kasih lihat juga artikel dari seorang Amel Carla. Amel Carla, kesal disebut kulitnya menghitam. Mau gimana pun yang penting sehat. Ada yang komen kamu tentang warna kulit ya? Enggak, jadi kan aku lagi sering olahraga di luar kan. 2 tahun belakangan ini bener-bener tiap pagi tuh pasti sepedahan gitu. Jadi kan ngefek ke warna kulit gitu. Terus ya ada aja yang komen, Kak kok artis tapi hitam gitu. Atau Lah kayak emang kenapa?
Atau kayak Blok aja. Iya di blok sayang. biar atau nggak- kayak Kak sepedaan terus mau, badan mah blok kalau aja hiteman emang nggak apa-apa gitu-gitu. Nah, Nggak apa-apa hitam tapi kan mulus. betul. Iya nggak apa-apa, maksudnya memang kulit asli Indonesia kan sawo matang, Betul, kuning langsat, dan betul. itu juga satu hal yang Iya, harus kita harus banggakan. bangga. Dan itu juga Makanya cantik, karena cakep. 86 kan semuanya kan. Iya kan? Bangsat semuanya. Kulit sawo matang atau kulit Indonesia itu dicintai dan disukai oleh bule. Betul ya. Jadi Sekarang jadi kayak komen-komennya malah kayak oh ini selera bule kayak gitu. oh, selera bule. Eksotik. Sama ya ini juga sama, dia bukan selera bule, jabul. Apa tuh? Jatah bule. Nah kalau kamu sendiri perawatan apa sih yang kamu lakukan kalau misalnya secara fisik gitu? Apakah hanya sebatas Salon facial kah? segala macam atau justru kamu akan ada misalnya untuk Terapi merubah bentuk susuk. tubuh kamu, wajah kamu? Ada yang sempat kepikiran nggak sih? Enggak. Jadi tawaran kan pasti ada kan Kak kalau sama klinik-klinik gitu kan. Cuman aku nggak pernah minta atau malah misalnya pun sarankan aku nggak akan minta yang memang merubah bentuk Dari kecil jadi wajah. besar misalkan gitu ya. Iya misalnya gitu atau Kenapa? kayak mengkoreksi gitu karena Kenapa Amel misalkan bibirnya di filler? Nggak mau, betul kenapa? karena menurut aku belum usia aku belum di usia matang dimana kayak is this Maksudnya really yang what udah I tua want? gitu, maksudnya bukan, udah bukan, tua apa lebih gimana? bukan lebih ke yang kayak oh ini bener-bener kan usually itu kan biasanya permanen kan gitu dan maksudku permanen? Enggak kalau di permanen. usia Ada yang nggak permanen, ada yang iya, nggak permanen. filler seperti filler kan enggak Emang cuman permanen ya? Enggak dong, filler enggak. Iya, Ini makanya nanti tacak pas terus lagi, tuh. Nanti juga iya gue tapi fillernya. maksudku kayak oh yaudah nanti aja Tapi sebenarnya ini mungkin sedikit share ya. Kalau buat gue itu adalah setiap orang pasti punya proses di dalam kehidupannya dari anak kecil, remaja sampai pada akhirnya tahu pergaulan lebih luas. Apalagi kalau kerjanya bertemu dengan banyak orang. Iya. Apalagi dengan zaman media sosial sekarang ini orang mau jadi cantik tuh dengan sangat cepatnya ada aplikasi seperti Beauty Plus dan lain-lain. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau dari sisi gue sebagai stylist nggak apa-apa buat kalian untuk mau merawat diri kalian sehingga terlihat lebih baik dan lebih baik lagi karena itu mempresentasikan diri kalian untuk banyak orang apalagi Reward buat diri sendiri. reward ya. buat diri sendiri. Lihatlah, buktinya Karen Delano banyak yang ia lakukan sampai ia akhirnya sekarang menjadi brand ambassador, dari bibirnya jadi brand ambassador apa minyak tawon ya? Tapi aku setuju sih. Pilih semuanya sama minyak pijit. Ditahan nggak? Oke, buat Amel Carla, kamu di usia yang masih begitu muda 21 tahun tapi kamu tahu apa yang kamu inginkan dan harus kamu lakukan tanpa merubah apapun. Apa yang ingin kamu sampaikan untuk Sobat Ambiar dengan stigma kecantikan itu sendiri? Iya, menurut aku cantik tuh relatif banget nggak sih Kak? Betul. Gitu. Dan menurut aku semua wanita pasti cantik gitu. Betul. Jadi Ada juga yang Ganteng aneh. yang penting wanita kan. Iya penting wanita betul. Malah pria pun ada saking gantengnya orang Jadi lihat. cantik. Iya bener. Bisa. Maksud aku kayak cantik tuh gak cuman fisik aja semata gitu. Iya. Kayak selama kita bisa spreading positivity gitu kan, menjadi orang yang positif ke orang-orang sekitar kita dan menjadi diri sendiri, menurut aku Itu sudah cantik ya, udah sayang. cantik. Menjadi diri sendiri itu sudah cukup cantik ya. Tapi kamu ini gak sih tipikal yang Mencari bukan gitu. mencari, maksudnya kamu punya ya timeline untuk nikah, aku pengennya di usia segini, ada gak sih kamu? Enggak sih, ada target juga gitu. Ada Karena- target gak menikah di usia berapa? Nggak ada sayang? Enggak. Dari karena- mama nggak dikasih tahu sama papa juga? Enggak, karena kakakku, aku kan punya 2 kakak kan, jadi ya pasti base-nya juga sama dari mereka aja gitu. Ya, berapa Misalnya, kalau kakak-kakaknya? kakakku yang cowok kemarin nikah di usia 27, kakakku yang cewek umur 25 juga belum nikah. Jadi maksudku tidak buru-buru lah, karena banyak juga kan hal yang harus diurusin. Oke, Amel Carla. Siapa tahu di segmen berikutnya ini adalah jodoh kamu. Kalau kamu pengen yang macho banget, laki banget, dan gaya banget. Barangkali artis ganteng yang... sebentar, produser kayak gak terima gue bilang macho, emang kenapa? Emang maco banget tuh. Tapi emang bintang tamu yang satu Emang ini, maco. Amel aku rasa dia tuh mirip-mirip Mike Lewis. Sebentar. Oh, Mike Lewis. Coba, ini buka. Kenapa? Kosong. Maco banget. Maco banget. Pokoknya ya. Sana. Hah? Nah, ke dari Maco banget. Siapakah dia? Kita akan cari tahu sesaat lagi. Tetap di Pagi-Pagi Ambiar.
kehadiran seorang selebriti yang sangat ganteng sekali. Selain itu dia Maco. apa lagi Dewi Persik? Selain itu mempunyai kesamaan yang sama seperti Carla. Impor dari Pernah dibully Bangkok. juga tapi sekarang dicintai dan menjadi motivasi buat kita semuanya. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan, ini dia Ricky Cuaca. Wow, luar biasa. Terima kasih kedatangannya. Sebentar, kita di segmen sebelumnya kita bilangnya yang datang tuh maco banget. Maco. Hei, jangan ya. Bener gua maco. Tau maco artinya apa? Apa? Maco, manis dan cuco. Bagus ya, bagus ya. M-A-C-H-O-O. Tapi Ricky Cuaca kamu kalau datang tuh selalu membawa aura yang wow gitu ya. Bagus ya. Cuaca kamu pagi ini seperti apa sih memangnya? Oh, bagus, bagus. Cuacanya gimana nih? Mendung tanpa hutan. Iya, masuk. Kayak mantannya banget ya. Apa? Yang mana? Mantanku Yang tuh mana? banyak. Mantannya yang mana? Yang suka dinyanyiin juga. Yang Kayak mana? gimana? Apa sih ah? Kenapa gue bahas orang sih? Gimana apa sih ahnya? Apa sih ah? Ricky Cuaca, Ah, guys. kami semua di sini mau ucapkan terima kasih. Selamat ambiar, sampai bertemu minggu depan kita kembali lagi. Kan saya diundang ke sini mau ditanya-tanya saya kurusnya gimana, walaupun udah bosan banget ya. Iya kan? Soalnya nggak ada karya yang lain ya, Wak. Iya, kurang ajar ada. Emang ada? Ada. Temeli. Film aku pernah disoundtrackin sama Temeli loh. Iya. Oh iya, lo sukses nggak? Tunggu dulu. Kan kemarin katanya ada single ya. Ada single. Apa lagunya judulnya? Ada 50.000 orang yang nge-reject single aku. Lu nyanyi? Nggak ada. Ada beneran. Ada kan gue dulu penyanyi, Say. Gue Iya, waktu penyanyi. project gue kemarin. Coba Gue nyanyi, coba gue nyanyi, 2 tahun coba. yang lalu penyanyi, kalau sekarang lebih ke penyakit. Jangan dong amit-amit cabang bayi. Penyakitan. Kita mau kasih lihat dulu buat sobat ambiar di rumah. Ini katanya penampilan dari seorang Ricky Cuaca yang Yang sekarang dulunya gigi sekarang menjadi gagah. wow, segagah apa kita kasih lihat ya. Paham Itu barusan yang ngomong rumpi banget sih. Ricky Cuaca ada nggak sih berita dari lo selain turun berat badan? Ya, Turun berat badan ada nggak sih? Makanya kan gua bilang ada karya yang lain nggak? Ya Allah, Mami nggak boleh kayak gitu, Mami, ya kan? Karya memang nggak ada sih. Simpenan banyak. Simpenan Simpen karyanya. apa itu? Simpenan Simpenan karya. karyanya. Supaya Oke. Ricky, kalau ngelihat foto zaman dulu, Ya gue tanya-tanya. bosan deh ditanya-tanya ini Sebenarnya dulu. Ricky Cuaca diundang ke sini karena ada bintang tamu yang cancel. Enggak gitu sayang, soalnya gini. Kamu tuh diundang, jangan ngomong bosen. Justru itu rezeki buat kamu. Yang mereka yang belum nonton kamu tentang pola hidup Iya, sehat itu yang iya. perlu dikasih tahu. Tapi aku- Bener banget. Harus Ada apa ya? Temeli. Ada diva di sini lu kurang ajar lo. Kan ke sana arahnya. Tuh ke arah produser. Boleh dong. Coba pola hidup sehat ala Ricky Cuaca. Ha-ha. Iya kayak biasa udah yang kemarin aja ditontonin lagi. Gini deh, makan lu. Ricky Cuaca sekarang sarapannya apa biasanya? Kroto. Tergantung cuaca. Lu pikir perkutut dia makannya keroto. Sekarang gue sih udah nggak diet. Gue udah nggak diet lagi udah selesai. Karena menurut aku tubuh aku udah bagus banget. Lah kenapa boleh dong? Ya, Boleh, nggak apa-apa. boleh kan? Jadi definisi tubuh bagus menurut Ricky Cuaca seperti apa? Ya yang pasti tetap proporsional tentunya gitu kan. Dan yang pastinya sehat, kuat karena aku anak Indonesia. Oke. Pagi makannya apa sekarang Ricky Cuaca? Pagi udah jarang makan sih gue pagi. Oke. Nggak ada, soalnya nggak ada stok. Tapi sekarang pasti beda dong, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan banyak Iya, mendapatkan bulian. Benar, Kalau sekarang masih Mami. dapat bulian nggak? Nggak ada bully. Nggak ada ya? Tapi balik lagi basicnya apa aja sih pasti aja ada kekurangan orang kan. Pasti. Breakfastnya apa dulu gue Iya, belum makanya breakfastnya tahu. apa? Breakfast Belum aku, nonton waktu itu. aku buah, boleh dinonton pagi-pagi yang tanggal berapa sih? Pagi buah. Pagi buah. Siang gua makan biasa makan satu porsi nasi aja Oh, gitu pagi loh. buah. Iya. Oh, nggak kayak Tapi gua sekarang gua lagi ganti beras itu tuh lagi ganti jadi beras porang gua. Gimana Oh, itu beras beras porang. porang? Beras porang itu Gue nggak tuh sukses-sukses tuh masak beras porang. dia cuma di ini doang, cuma Direndam diseduh kayak ya, oatmeal diseduh doang. pakai air Iya, panas. jadi nggak perlu bayar gas lagi, nggak Enak, perlu bayar enak, magic tapi jar lagi, nggak rasanya perlu kayak apa. nasi, bener. Kayak nasi, dia dari ubi gitu. Kata siapa? Oh, tapi
Ya kata beras porangnya. Oke, Keluar aja di Google. kalau Repot malam ya. makannya apa kalau malam? Kalau malam aku tetap makan biasa aja. Cuma aku malamnya nggak mau terlalu malam, jam-jam 6 jam 7 makan. Oke. Siapa? Yang makan jam Diukur 6 jam nggak? 7 siapa? Hei, abrakadabra, bilang kan. Diukur nggak maksudnya dicetak, maksudnya berapa berapa? Enggak. Aku tetap Jadi aku- diapain? Aku sekarang udah nggak terlalu diet, tapi memang makannya tuh sesuai dengan porsi makanan manusia sehari-hari. Kata siapa? Gue tabok ya, King. Loh, kan pemirsa pengen tahu lebih jelas dong. Ngasih taunya separuh-separuh lu. Iya, karena kan udah gue jelasin kemarin kan. Ya kan pemirsa yang sekarang siapa tahu belum ada lupa atau apa. Iya. Pastinya menurut gue ya, proses penurunan berat badan itu cuma satu, merubah habit dan kebiasaan. Contohnya? Habit yang salah diganti menjadi kebiasaan yang benar. Contohnya, habit Contohnya salah. kalau misalnya kayak lu dulu lu makan lu kan pagi nasi, siang nasi, Enggak, gua sore orang makan nasi. kata siapa lu fitnah? Misalnya. Emosi, jangan emosi, nggak boleh gitu. Bibir sama brewok agak beda ya. Agak Lalu, jomplang ya. oke, merubah kebiasaan. Lalu, Yang merubah kebiasaan itu, nah sekarang aku mulai merubah kebiasaan beberapa tahun yang lalu menjadi kebiasaan pola hidup yang sehat, makan yang benar, olahraga yang teratur, workout gitu. Dan menjadi inspirasi bagi masyarakat Indonesia. Pokoknya gimana? Kalau King Nasar kan patah-patah tuh. Iya, Kalau kalau kamu kamu apa workoutnya? Nge-gym. nge-gym gimana? Nge-gym gimana? Nge-gym. Permisi. Mami salah, kenapa bilang King Patah-patah. olahraga gini? Dia juga nge-gym. Tapi dia nongkrongnya lamanya di locker ya kalau nggak salah. Nanaonan mana di loker? Oh pantesan Enggak, King di kamu locker tuh itu seneng karena banget locker nge-gym. satu nggak bisa dibuka kuncinya. Bukan. Locker dua nggak bisa dibuka kuncinya. Jadi harus dicari Oh satu-satu gitu, cari satu-satu. lokernya. kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar di rumah ya. Ini ada Ricky Cuaca yang katanya melakukan operasi. Gua gitu-gitu fotonya tuh. Tuh, gua Ricky gede-gede gitu, gua Cuaca catwalk loh. operasi plastik hidung pasca turunkan BB. Berat badan 60 kilo. Malah dibilang mirip Roy Kios. Gue langsung gini. Ini operasi. Si Tete langsung liatin. Operasinya standar aja, say. Standar Segini samping. udah operasi, ya Allah. Gini gue jelasin ya. Orang pasti nggak nyangka gue ini udah OP hidung sempat. Memang gue sempat OP hidung, tapi tuh gue tuh orangnya tipikalnya yang nggak yang maunya tuh langsung ngejreng, langsung heboh gitu, langsung naik tegak Ini gitu. udah enggak. OP kayak gini. Biasa aja kan, karena memang aku tipenya pelan-pelan aja. Tapi Masa buat masih muda aku sekali bagus berarti. justru Iya. kembali lagi setiap orang kan beda-beda pilihannya. Cuman kalau buat aku justru ini bagus Natural ya? karena Natural. orang tidak tahu ini operasi. Nah, Tapi agak penyok udah dikasih dikit tahu ya ke barusan. kanan gitu Iya, ya. sekarang satu Indonesia tahu kamu operasi nggak apa-apa. nggak apa-apa. Nggak apa-apa, soalnya OP-nya endorse. Jadi mau nggak mau ya gue kasih tahu. Kak ngelihat apa sih, Kak? Ngeliat apa sih? Lubangnya birut. Ya, Lubangnya miring. untung gue pakai celana ya, nggak pakai rok ya. Tapi alasan kamu operasi hidung tuh apa ya kalau Ricky Cuaca? Enggak sih, sebenarnya tuh memang karena gue turun berat badan, itu semua kulit gue tuh kan kayak Benar. termasuk muka kan itu tuh jadi ngondoy gitu loh. Jadi kayak kendor gitu kan. Akhirnya gue melakukan kayak tarik naikin implan di hidung karena hidung gue tuh kayak seolah-olah jatuh. Kayak gitu. boneka Dufan gitu ke bawah begitu gimana? Gimana sih nggak paham? Bekantang. Neranginnya tuh yang jelas dong. Ricky ya. Pemirsa di rumah nggak Lu ngerti. tadi malam habis dari mana sih? Kok sampai kayak kesannya tuh gue kalau ngomong tuh lu nggak ngerti mulu. Enggak, karena pemirsa lu neranginnya Iya itu yang gue jelasin karena kan bermasalah pakai kulit jadi Sebentar aku tanya dulu sama Teh Meli, ngondoy. sama si Carla. Emang ketika berat badannya turun drastis, apakah mempengaruhi kulit juga? Mempengaruhi ya? Aku Mempengaruhi. Especially kayak di mungkin di perut atau di lengan Bagian kalau tangan. bagian Iya, Dan muka juga. Aku juga, Muka juga. tapi nunggu dulu turun lagi, nanti bakal pasti. Iya, Bakalan di OP di Tapi balik lagi ini semua adalah pilihan ya Sobat Ambiar. Kalau ini membuat Ricky Cuaca bahagia, walaupun itu adalah endorsement ya, tapi yang penting kan happy ya kan. itu menandakan kliniknya percaya sama gue untuk dipromosikan. Gue bangga kalau gue endorse. Tapi kan dengan cara olahraga balik lagi kulitnya jadi bagus kan? Iya, kalau kata, nah bedanya aku karena aku workout jadi tuh kayak kulit aku jadinya Kencang lagi. kencang. Iya. Oh iya ya. Coba lihat. Ada telurnya. Berat sayang. Jangan sampai perut lah, say. Kalau perut sih ngondoy. Tapi Ricky juga ini dia kalau lihat Instagramnya dia olahraganya sangat luar biasa. Semoga bisa jadi inspirasi buat yang lainnya ya. Tapi kita juga mau kasih lihat buat Sobat Ambiar di rumah. Ini ada satu permasalahan. Ini yang bukan menimpa seorang Ricky Cuaca tapi temannya. Amit-amit. Kita mau kasih lihat tanggapan kamu untuk yang satu ini ya. Tapi ini sempat Sakip ya. Bukan. Aliando. 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 Ya Allah, sombong banget Ini sih. wawancara Aliando tuh sempat jadi viral sekali loh. Sedekat apa sih kamu Iya. sama Aliando, Ricky Cuaca?
deket lah, kita besar bareng, di sinetron bareng gitu. Jadi memang udah lama banget nggak kontak-kontakan, tapi gara-gara, nah ini kan ada berita gue nih, kenapa yang tetap aja yang kurus ditanyain. Ya udah sekarang. Ya udah sekarang ya. makanya dinaikin. Jadi Bawel banget sih lo, udah ditanya juga ini. sabar mami, jangan emosi mulu. Ya ampun. Gimana? Iya karena udah lama nggak ketemu, kontak-kontakan tiba-tiba dia telepon gue dengan nomor yang baru gitu loh. Terus gue tanya, Karicu, ini gue Ali, gue pengen ketemu sama lu, gue lagi pengen curhat apa-apa segala macam. Ya udah ketemu yuk gitu loh. Ketemulah gue di salah satu tempat gitu kan. Ya udah abis itu dia cerita semuanya. Terus soal konten itu juga dia sendiri yang mau kayaknya gue mau share ke semua orang melalui konten YouTube lu deh cu, dia bilang gitu. Jadi ya udah ayo gitu. Iya, dia Kalau cuma dalam gue dalam hati gue, ih bagus banget gitu kalau gue. Iya, dia percaya. Kenapa bagusnya sama kamu? Ya karena kan maksudnya ya bagus bisa share ke orang-orang. Iya. Karena kan balik lagi nih gini, identiknya Aliando, Prilly itu tuh gue kan. Karena kan memang kita besarnya bareng gitu Kata loh. siapa itu kamu? Jadi maksudnya ya Aliando memilih konten YouTube gue itu tuh karena ngerasa kayak pasti bakalan dilihat oleh orang banyak gitu. Betul. Tapi tadi kamu bilang bahwa Aliando dan Prilly adalah identik kamu. Kata siapa? Gitu. Tapi apa yang kamu ambil dari wawancara dengan Aliando sayang? Ya, yang pasti ternyata memang selama ini tuh banyak orang yang bertanya-tanya, Ali kemana aja sih selama ini kok dia Oke. menghilang gitu loh. Iya. Dan ternyata mungkin ada di konten aku itu tuh memang ada beberapa hal yang tidak bisa dikasih tahu ke semuanya. Tapi at least sebenarnya memang Ali sekarang lagi melakukan pengobatan waktu itu. Lagi treatment lah untuk, karena dia kena OCD dan juga ada beberapa keadaan atau kejadian yang sebenarnya itu tidak menguntungkan dia. Sampai akhirnya dia drop down dan akhirnya dia menghilang gitu loh. Sampai ada kata-kata kriminal di dalam rumah itu maksudnya gimana? Dia pernah mengalami tindakan kriminal sehingga akhirnya tindakan kriminal itu yang trauma buat dia yang sendiri. jadi trauma. Itu dia omongin di YouTube kamu? Iya, Ada lengkap kriminalnya. sekali. Oke, Tapi so. sekarang Ali mau ini lagi, mau bergabung lagi, main sinetron lagi atau film begitu lagi nggak? Terus gimana? Oke, singkat. Ricky, kamu mau bilang apa sama Aliando? Singkat ya. Yang pasti buat Aliando, yang pasti buat, ya kalau buat Ali sih gue selalu menyemangati dia. Dia sering telepon gue akhir-akhir ini. Aliando telepon Kak Dewi deh ya. Nanti Jangan dong. Kak Dewi bisa kasih solusi, siapa tahu bisa mengingatkan kamu. Ya, bisa. Aliando sering telepon kamu, kata siapa? Gitu. Ya pokoknya Aliando semangat. Kita mendoakan dan banyak yang menunggu karya-karyanya Aliando. Setuju, bener banget. Kita kembali sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Cintaku tanpamu, ya sayang, bagai malam. Sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu, ya sayang. Pagi-pagi Ambiar, geger. Terima kasih banyak buat semua bintang tamu kita yang memberikan inspirasi sangat luar biasa. Terima Gue kasih satu sayang segmen kamu. doang, gue cuma satu segmen doang. Iya. Ini udah closing. Iya. Iya. Ngapain gue di calling pagi-pagi? Terima kasih banyak Ricky Cuaca, Temeli Guslo, Amel Carla, terima kasih banyak. Bersyukur dia dapat duit dari Trans TV. Dulu. Tapi yang pasti yang jelas kita juga mengucapkan terima kasih karena kenapa? Ini merupakan salah satu bukti bahwa kalau kita mau melakukan dengan giat dan juga taat, pastinya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Benar sekali. Apapun itu dalam kehidupan ya, pertambahan usia, pertambahan rezeki, tapi jangan lupa bahwa hidup juga penuh dengan kehilangan. Tapi ada satu kehilangan yang sangat luar biasa sekali. Apa itu, sayang? Kehilangan berat badan. Kita akan kembali lagi besok tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Geger, Meli Guslo. Bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang. Di hariku tak pernah ada duka yang terlintas. Ku bahagia, ingin ku lukis semua hidup ini dengan cita dan cinta yang terindah. Masa muda
Ku